Insya Allah cepat atau lambat maka hajat saudara akan kabul, walaupun tidak mungkin hanya bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, tentunya masih di channel Simo SDSM. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini saya masih bisa berjumpa kembali dengan saudaraku semuanya, dan di sini saya akan mengijazahkan satu pengetahuan ilmu zikir ma'rifat 1000 hajat milik Sunan Kalijaga. Namun alangkah baiknya sebelum kita masuk ke video pembahasannya lebih lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Baiklah saudaraku semuanya, terima kasih sudah subscribe, dan di sini saya akan sedikit bukakan makna dari zikir ma'rifat 1000 hajat milik Sunan Kalijaga. Ketika seseorang hamba Allah melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ insya Allah seseorang tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makna tersirat dari suatu zikir yang dia amalkan. Jadi insya Allah di situ ketika seseorang bermakrifat melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan terbuka satu khasiat dari zikir tersebut. Dan di sini saya akan coba membagikan zikirnya pada saudaraku semuanya dengan mengucap qabiltu. Maka ijazah bisa saudara terima dan saudara bisa mengamalkannya. Satu zikir 1000 hajat ini memang sangat luar biasa ketika seseorang itu mengamalkannya secara istiqomah. Karena di dalam makna tersirat dari zikir ini adalah sesuatu yang saudara niatkan yang mungkin di dalam pikiran saudara itu tidak mungkin, maka itu bisa mungkin. Salah satu contoh kajian ini, serapi dulu. Mungkin saudara berniat atau memiliki cita-cita khusus yang tinggi. Mungkin di dalam segi keadaan saudara tidak mampu, ataupun dalam pikiran saudara mungkin tidak mampu, maka di situ saudara harus memiliki satu keyakinan atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah berkehendak. Di situ mintalah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan kabul. Di dalam zikir 1000 hajat milik Sunan Kalijaga ini akan terbuka satu penjelasan lebih dalam. Bermakna dari ini adalah cepat ataupun lambat, maka niat kamu akan cepat kabul. Ada dua makna dari tersiratnya adalah ketika saudara menggunakan zikir ma'rifat 1000 hajat milik Sunan Kalijaga ini, saudara di sini kabulnya bisa lambat. Bisa lambat itu karena memang tidak dijemput. Jadi tidak ada jalannya. Jadi cuma berdiam diri saja. Di situ pasti juga akan kabul, walaupun secara perlahan-lahan. Maka saya katakan lambatnya karena memang tidak dijemput. Ketika seseorang mengamalkan zikir ma'rifat Sunan Kalijaga dengan cara dijemput, maka akan cepat kabulnya. Contohnya ketika berdagang, itu merupakan salah satu penjemputan cara seseorang untuk cepat kabul doanya. Jadi seperti itulah makna dari zikir ma'rifat 1000 hajat milik Sunan Kalijaga. Langsung saja ketika saudara ingin mengamalkannya, akan saya bahas tuntas di sini. Pertama-tama ketika saudara ingin mengamalkannya, alangkah baiknya ketika sehabis sholat fardu, saudara bisa mengamalkan zikir ini. Perhatikan baik-baik, inilah zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhun hudusun Rabbul malaikati waruh. Jadi di situ zikirnya zikir 1000 hajat milik Sunan Kalijaga dari perjalanan spiritual, dari mengkaji dari guru-guru saya.
Namun jika saudara ingin mengamalkannya lebih supaya hajatnya cepat kabul, maka saudara bisa berzikir menggunakan kalimat itu ketika sholat hajat ataupun ketika sehabis sholat tahajud ataupun waktu-waktu yang mustajab menurut yang saudara ketahui. Namun saya akan sarankan saudara bisa istiqomah mengamalkan zikir itu ketika sehabis sholat fardu. Insya Allah cepat atau lambat maka hajat saudara akan kabul, walaupun tidak mungkin hanya bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Cepat ketika dijemput dan lambat ketika di situ dia cuma berdiam diri ataupun tidak menjemputnya. Salah satu contoh di situ saudara sudah memahami sedikit makna tersirat dari zikir 1000 hajat milik Sunan Kalijaga, maka insya Allah saudara bisa mengamalkannya. Jadi saudara patut sedikit memahami tentang makna tersirat, makna batin dari zikir tersebut, maka insya Allah saudara akan lebih memahami dan membacanya lebih berbobot ataupun berzikirnya saudara lebih berbobot. Disitulah kajian saya mengenai zikir 1000 hajat milik Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat bagi saudaraku semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di situ yang bisa saya sajikan kepada saudaraku semuanya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata dari saya, Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.